Oke, halo, halo semuanya. Malam ini kita akan ini meet perdana kita, meet perdana, mungkin ya meet perdana ketemu online. Kita akan ngebahas tentang tidak langsung langsung deh. Oke, dan langsung deh aja ini di record dan kalian bisa nontonnya di YouTube replay. Oke, kita akan bahas tentang jadi seiring ini kita mulai, maka selagi ini berjalan, jadi kalau yang mau masuk ke room silakan join dan silakan join dan kita lanjut ya tentang kita akan ngebahas pengenalan tentang desain grafis part satu. Oke, nah ini ya, tentang part satu. Uh, di sini kita sharing session baik. Jadi sharing session tentang apa yang harus dilakukan atau hal-hal yang harus diperhatikan suatu desain dalam suatu desain grafis itu di dalam suatu pamflet dan lain sebagainya. Banyak sih yang harus di begitu banyak desain-desain yang ilmu-ilmu desain yang konsep-konsep desain di luar sana di ada itu desain arsitektur, ada dekorasi atau kalian pernah ngelihat wallpaper di dinding-dinding rumah. Nah, itu dibuat dengan ada unsur-unsur seni. Nah, di sini kita akan ngebahas tentang desain grafis. Jadi desain grafis ini adalah suatu media untuk memberikan suatu informasi kepada khalayak ramai tentang apa yang ingin kita utarakan gitu. Contohnya banner. Nah, di dalam banner itu kan ada info-info tuh tentang tentang apa yang ingin kita utarakan. Misal banner toko berarti ada gambar tentang ada gambar produk kita gitu atau desain pamflet tuh pamflet apa misal pamflet desain grafis kelas pembukaan kelas misal. Nah, buka kelas berarti ada moderator di situ, ada pembicaranya, ada temanya atau ada judulnya. Nah, gitu. Nah, oke langsung kita ke praktek dari praktek dari desain grafis itu. Halo semuanya. Halo Cindy, halo Stefani, Melinda, Mista, Zafira. Oke, kita mulai ya. Kita mulai sedikit pengenalan tentang desain grafis ini. Di sini aku pakai Photoshop ya. Aku pakai Photoshop untuk pengaplikasian sebuah desain. Jadi banyak sekali desain-desain aplikasi-aplikasi desain itu baik dari berbasis web maupun berbasis software gitu. Oke, kita create new dan kita create new dan oke create. Nah, misal kita akan ngebahas tentang kita akan ngebahas tentang tools-tools yang harus dilakukan tools-tools beberapa tools yang ingin kita praktekkan di dalam suatu uh, desain ini. Nah, ini contoh tampilan dari sebuah Photoshop di mana ini layernya tuh ini kalau kita create suatu file maka akan ada membuat suatu layer baru atau kalau di samping kanan kita lihatnya dengan background di background ini. Nah, jadi ini adalah satu layer yang ketika kita mengklik suatu file atau suatu desain di Photoshop maka akan tampillah seperti ini. Nah, untuk desain itu yang harus diperhatikan adalah layout ya, layout atau tata letak. Jadi tata letak dari tulisan itu harus diperhatikan dan harus tersusun rapi. Contoh di sini ada satu objek nih. Di sini ada satu objek.
Nah, di sini ada satu objek. Objek ini, nah ini ada satu objek nih. Nah, ada objek lagi di sini. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya ada objek lagi di sini, nah di bagian bawah dan dia melebihi objek yang bagian atas, misal gini tuh. Nah, jadi barisan bawah, barisan yang di sebelah kanan samping ini itu melebihi apa yang objek yang di bagian atas. Jadi harus terstruktur rapi gini. Nah, gini harus sejajar bagian vertikal 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 ini. Oke. Hmm. Oke, kita mulai dengan satu misal kita ingin ngebuat satu pamflet ya, pamflet acara atau pamflet acara misal. Nah, di bagian sebelah kiri itu banyak banget icon-icon tools untuk menunjang desain kita. Nah, ada yang pertama ini adalah move tool. Jadi move tool ini menggerakkan layer atau menggerakkan objek satu dengan objek lainnya. Nah, di sini kita akan pakai tools yang namanya rectangle tool ya, kalau di dalam Photoshop, atau kita bisa buat apa ya, ini untuk membuat objek lah. Jadi sebagian besar pamflet-pamflet itu adalah objek gitu. Jadi kita akan membuat objek di sini. Jadi klik kiri di sini atau kalian klik kanan ya. Misal kalian klik kanan dan ini ada macam-macam tools yang kalian pakai. Ini ada macam-macam tools yang kalian pakai dan kalian bisa pilih dengan klik kiri. Lalu kalian buat tuh, kalian tarik tuh di bagian layarnya tuh. Nah, oke. Nah, di bagian layarnya. Nah, jadilah kalau kalian klik layar di sini, maka akan timbul maka kalian akan timbul maka timbul satu nama baru, rectangle tool. Nah, apakah bisa layer rectangle tool ini diubah namanya sesuai keinginan kita? Boleh. Jadi caranya dengan double klik kiri. Nah, itu bisa tuh dibuat. Misal kita buat dengan layer A misalnya. Bisa tuh. Dan juga, nah, di sini kita kan ingin mengganti warna dari suatu objek A ini. Maka kalian bisa pilih ini lagi, rectangle tool ini. Oke, dan dan kalian bisa klik fill sini. Nah, dan kalian bisa ubah warnanya sesuai format Photoshop, atau kalian ingin custom sendiri dengan kasih tagar tuh, kasih ada kode-kode warna, dan kalian bisa cari kode-kode warnanya di Google, di Instagram, kalian bisa cari warna-warna yang pas. Nah, jadi dalam pewarnaan ini ada ini ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kalian harus mengerti tentang kontras dari suatu warna. Misal, kalau misalnya tulisan atau objeknya itu berwarna terang, maka backgroundnya harus berwarna gelap. Contoh, saya contohkan ingin membuat ini tuh. Nah, itu gelap tuh. Nah, okay. Gelap. Jika kita tambahin objek di bagian sini, nah ya harus berwarna terang juga, supaya objek ini terlihat. Lalu kalau semisalnya objek ini hampir sama warnanya dengan si background, contoh gini. Nah, maka sedikit tidak terlihat jelas antara biru gelap dengan
gelap dengan sedikit gelap di sini. Jadi uh, informasi yang disampaikan itu tidak terlalu jelas. Kecuali kalau misal ini ada putih di sini, ada terang tuh. Nah, ada objek terang, nah, backgroundnya gelap. Nah, baru kelihatan jelas. Apalagi dengan tulisan tuh, misal kita contohkan dengan tulisan. Nah, dengan tulisan, misal kelas. Nah, ini masih terlihat jelas tuh karena ini terang. Nah, karena ini terang, di ada terang di atas gelap dan gelap di atas terang gitu. Contoh kalau misalnya gelap tuh, nah maka tidak begitu jelas terlihat gitu untuk pembaca untuk bagian orang yang ingin tujuan kita ingin memberikan suatu informasi gitu. Jadi kurang terlihat jelas. Oke. Satu hal yang harus diperhatikan juga ya ini tadi ya, objek di bawah. Nah, jadi ada terang di atas gelap, gelap di atas terang gitu. Misal kita buat, oke, sekarang kita akan membuat desainnya nih. Oke, kita akan membuat desainnya. Kelas desain untuk, oh ya, untuk ingin membuat suatu teks di Photoshop itu ada tools huruf T ini gitu. Atau kalau di dalam Photoshop namanya horizontal type tool. Di sini kalau kalian klik kanan tuh ada tulisan yang bentuk vertikal dan ada horizontal. Nah, kalau kalian klik horizontal maka klik kiri dan kalian buat tuh di dalam layer kalian tulisannya bisa. Nah, untuk pewarnaan di bagian sini tadi terang di sini. Sini. Nah, misal tuh terang tuh di sini. Nah, kelas desain. Dan juga di bagian sini untuk mengukur atau untuk memberikan bukan untuk mengukur itu loh, untuk memberikan atau mengukur besar atau kecilnya suatu font di sini. Kalian bisa custom sendiri tuh, atau ini ada suatu format-format dari Photoshopnya mau 30 atau 36 dan kalian bisa custom sendiri berapa ukuran font yang ingin kalian pakai. Dan di sampingnya ada medium, bold, regular itu untuk ketebalan font. Dan di bagian sampingnya itu ada macam-macam font yang bisa kalian pakai. Dan juga font-font ini loh apa font-font ini bisa dikatakan ada font-font yang free use komersial maupun hanya untuk personal. Nah, jadi ada font-font yang kalian harus perhatikan ketika ingin memberikan suatu font di pamflet kalian. Ada namanya font-font itu berlisensi ya, ada free personal untuk atau bebas untuk personal, ada untuk memang free use komersial. Nah, bedanya adalah kalau free use komersial kalian bisa menggunakan font itu untuk kepentingan bisnis, untuk kepentingan komersial kalian. Misal kalian ingin buat suatu usaha tuh, dan kalian pengen membuat suatu usaha dan kalian pengen mengembangkan bisnis kalian, maka carilah font-font yang free use komersial. Kalau untuk pribadi ya free for personal gitu, untuk personal. Tapi dan kalau sudah ada lisensi free personal itu tidak boleh pakai dalam free use komersial. Nah, oke, dan juga nih untuk judul, nah saya akan memberikan suatu judul tuh di sini di bagian ini ya, yang judulnya itu kelas desain. Jadi dalam suatu pamflet itu
ada ada tipografi ya, tipografi atau ya tipografi dalam dalam suatu desain. Dan juga ada yang namanya tadi layout tadi. Jadi layout tata letak untuk teks itu ada struktur yang namanya tuh ada judul apa yang harus kalian highlight pertama kali ketika orang lain melihat 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 desain Anda, apa informasi yang Anda ingin sampaikan kepada halayak umum tentang desain kalian, yaitu kalau misalnya kita berbicara soal teks, maka kita akan membicarakan soal judul. Jadi highlight yang harus kita highlight itu adalah judulnya dulu. Judul baru deskripsi. Misal ini adalah judul nih. Kita buat kelas desain 1 misal. Kelas desain 1. Nah, ini judul nih. Nah, ini judul. Ini yang harus kalian highlight tuh. Yang harus kalian highlight. Supaya ketika orang melihatnya, orang melihat pertama kali dia sudah tahu oh ini ini acara kelas desain gitu. Nah, baru di sini adalah deskripsi, di sini deskripsi. Nah, ini kan terang nih. Ini kan terang nih. Nah, di bagian bawah sini terang. Maka tulisannya juga itu harus gelap gitu, nggak boleh terang juga, karena kalau terang juga nggak kelihatan deskripsi atau informasi yang kita sampaikan. Contoh gini, nah ini terang tuh, terang sama terang nggak bisa, jadi harus gelapnya juga. Nah gini gelap ini kan. Nah kalau misalnya kelas desain, tulisan kelas desain ini judul, maka deskripsi di sini harus kecil, karena yang kita highlight pertama kali adalah judul, baru deskripsi itu yang kita inginkan. Nah jadi kita memperkecil ukuran tulisan kita untuk bagian deskripsi. Misal deskripsi apa yang kita inginkan? Deskripsi yang kita inginkan adalah kelas desain ini bertemakan. Desain ini sorry. Kelas desain ini bertemakan tentang pengenalan dasar tools di Photoshop. Nah gitu misal tuh. Nah di sini. Nah ini yang kita inginkan. Jadi yang kita inginkan adalah bahwa si judul itu harus di-highlight pertama kali supaya orang lain melihatnya pertama kali dan tahu tuh apa isi dari si pamflet ini. Lalu yang kedua adalah deskripsi. Deskripsi dari apa penjelasan dari si judul ini. Nah, yang kedua, kalau di pamflet acara misal ada tanggal, ada tempat pelaksanaan atau dan waktu juga, maka kita bisa tuh tulis di bagian sini, di bagian bawahnya itu tentang tempat, tentang tempat, tentang waktu dan tempat, baik online ataupun offline nantinya, sesuai informasi yang ingin kalian sampaikan. Saya tulis misal di sini tanggal berapa, ini tanggal 4, ini tanggal 4 nih. Berarti tanggalnya itu tanggal 4. Nah, dan untuk tanggal 4. Iya, tanggal 4. Oke, tanggal 4. Tanggal 4. Lalu, nah di sini, pertama kali di menit-menit pertama saya akan waktu itu berbicara tentang struktur kerapian layout ya. Jadi ini tuh harus tidak boleh, jadi harus lurus, harus rapi dari atas ke bawah. Artinya itu gini, misal kita kasih mistar tuh di sini.
Nah, jadi harus antara si judul, nah tepi kiri judul dengan kelas dan deskripsi judul dan tanggal 4 ini harus sejajar tuh, harus sejajar dari atas ke bawah gitu. Dan oke, lanjut kita ke sini. Kita buat tuh ini. Dan tanggal 4 Juni 2023. Tanggal 4 Juni 2023. Nah, kita sudah berhasil tuh buat tanggal pelaksanaan nih, tanggal pelaksanaan kelas desain. Nah, di sini ada yang kurang tuh, yaitu tentang hari-hari. Jadi kita buat sini hari. Nah, kita buat di sini harinya. Misal hari 4 Juni hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu kita kecilin dikit. Minggu. Nah, Minggu. Ingat ya tadi ini kita tadi aturan kita bahwa di sini di bagian ini. Nah, ini objek nih. Ini kan objek nih. Ini objek. Ini objek. Nah, di atas objek itu ada tulisan. Nah, tulisan itu harus terang karena objek di belakangnya itu gelap gitu. Kalau misalnya objek di belakangnya gelap, dia objek belakangnya terang, maka tulisannya harus gelap. Gitu. Lanjut ke Nah, ini sudah jadi nih, tentang uh, tentang informasi yang ingin kita sampaikan. Ada yang kurang, ada itu tempat tuh, di mana tempat pelaksanaan acara kelas desain ini dilaksanakan, yaitu semisal di Zoom, di platform Zoom meeting dalam bentuk online. Kita bisa tulis di sini. Nah, di sini kan terang nih, kayak tadi tuh aturan kita pertama itu kalau misalnya di belakang sini terang, bagian sini terang, maka tulisannya itu harus gelap gitu. Nah, Zoom meeting, Zoom, Zoom meeting kita kasih di sini. Nah, platform Zoom meeting. Nah, ini sudah selesai nih dan jadi pamfletnya sudah jadi. Dan apa yang ingin saya sampaikan, apa yang ingin kita sampaikan di pamflet ini itu sudah terpenuhi. Adanya misal kalian ingin di pamflet itu ingin buat acara atau kegiatan apa, kalian harus sampaikan dengan jelas ya, harus sampaikan dengan jelas di pamflet ini, di pamflet yang akan kalian buat. Nah, di sini bagian kosong nih, apa yang harus kalian lakukan ketika pamflet ada di pamflet yang kalian buat itu kosong gitu ya. Ada suatu bagian yang kosong gitu. Kalau misalnya itu katakanlah misal habis nih ya, terus pamflet kalian informasi yang tersampaikan pamflet ini sudah memenuhi ya, tapi di bagian layer kalian itu masih ada bagian yang kosong tuh, masih bagian yang kosong. Nah, cara memanipulasinya adalah dengan ada dua cara ya. Misal kalian ada satu bagian yang terasa kalian, misal ada bagian yang kosong dan tidak ada lagi hal lain yang ingin kalian sampaikan, lebih baik dikosongkan daripada dan apabila
ingin diisi dengan satu objek dan itu membuat kalian sedikit sedikit mengganggu atau sedikit mengganggu atau melihat itu desain itu tidak enak dilihat, maka lebih baik tidak usah dibuat, jadi biarkan kosong dan itu lebih bagus dilihat, itu menurut saya ya. Oke. Oh ya, kelas desain pasti ada pemateri tuh. Ada pemateri. Nah, ini pematerinya harus kita buat tuh di sini. Nah, bagian kosong ini kita bisa buat bagian pematerinya. Nah, di sini bagian pemateri misal. Misal bagian pemateri itu di sini. Kita kasih namanya di atas tuh, misal di atas. Ini contoh, di bawah, di bawah. Misal materinya di bawah. Nah, ini anggaplah ini tulisan. Nah, ini anggaplah ini tulisan. Nah, jadi pamflet kita. Atau kalian ingin tambahin logo tuh di atas kelas desain ini boleh. Atau kalian ingin tambahin logo di kelas desain ini boleh. Nah, misal logo, ada satu logo. Nah, ini logo satu, logo dua. Nah, jadi pamflet kita. Dan ini pamflet kita jadi dan semoga hal yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih yang telah